Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Thahiroh, NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia dimulai dari ide seorang perwira militer Inggris yang bernama Robert Baden-Powell. Ia terinspirasi oleh pengalaman perangnya di Afrika Selatan, di mana ia melihat keterampilan bertahan hidup dan berorganisasi dari para pandu asli. Ia kemudian menulis buku berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908 yang berisi panduan untuk melatih anak-anak laki-laki menjadi pandu. Buku ini menjadi sangat populer dan menyebar ke berbagai negara. Anak-anak laki-laki mulai membentuk kelompok-kelompok pandu secara sukarela dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti berkemah, berjalan kaki, belajar simpul, mengenal alam, dan lain-lain. Baden-Powell kemudian mendirikan organisasi resmi bernama Boy Scout Association pada tahun 1910. Gerakan Pandu kemudian berkembang menjadi gerakan pramuka yang melibatkan anak-anak, perempuan, dan orang dewasa. Organisasi-organisasi pramuka di berbagai negara mulai bekerja sama dan membentuk federasi internasional. Salah satu kegiatan utama pramuka dunia adalah Jambore Pramuka Dunia, yaitu perkemahan secara besar-besaran yang diadakan setiap 4 tahun sekali di negara yang berbeda-beda. Baden-Powell diakui sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Ia meninggal pada tahun 1941, tetapi warisan tetap masih hidup hingga sekarang. Dan gerakan pramuka dunia terus berkembang hingga sekarang. Selanjutnya yaitu sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Gerakan kepanduan Indonesia dimulai pada tahun 1912 ketika Belanda mendirikan organisasi yang bernama Netherlands Patriots Organis atau NPO di Bandung. Organisasi ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda. Tokoh-tokoh nasional kemudian membentuk organisasi kepanduan sendiri yang bersifat nasional dan anti kolonial. Salah satunya adalah Mangkunegara VII yang mendirikan Javans Patriots Organis atau GPO pada tahun 1916. Organisasi ini merupakan organisasi kepanduan pertama yang menggunakan bahasa Jawa. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, semangat nasionalisme semakin membara. Banyak organisasi kepanduan yang bermunculan dengan latar belakang agama, suku, dan daerah. Beberapa contohnya adalah Hizbul Wathan atau Muhammadiyah, Nasionalis Pathfinders atau Budi Utomo, Syarikat Islam Adlin Pathfinds atau Syarikat Islam, dan Indonesia National Pathfinders Organis atau Pemuda Indonesia. Untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan tersebut, dibentuklah Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI pada tahun 1928. PAPI kemudian melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI pada tahun 1930. KBI menjadi organisasi induk bagi semua organisasi kepanduan di Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, gerakan kepanduan dilarang oleh pemerintah Jepang. Namun, para anggota kepanduan tetap berjuang melalui gerakan bawah tanah. Mereka terlibat dalam pergerakan kemerdekaan seperti menyebarkan pamflet, mengumpulkan senjata, dan berpartisipasi dalam pertempuran fisik.
Setelah Indonesia merdeka, gerakan kepanduan di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat. Pada tahun 1951, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai Hari Pramuka. Pada tahun 1961, dibentuklah Gerakan Pramuka Indonesia sebagai organisasi tunggal yang menggantikan semua organisasi kepanduan sebelumnya. Gerakan Pramuka Indonesia kemudian menjadi anggota dari World Organization of the Scouts Movement atau WOSM pada tahun 1963. Gerakan Pramuka Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Pramuka menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah. Pramuka juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti penanggulangan bencana, penghijauan, pemberantasan buta aksara, dan lain-lain. Pramuka juga menjadi wadah untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Trisakti. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah Pramuka Dunia dan sejarah Pramuka Indonesia. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.